Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih di DMC YouTube channel. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang prediksi PTS 1 Matematika SMP kelas 7. Yuk langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Oke, yang pertama ya. Diberikan 4 bilangan, P adalah bilang bulat positif dengan 5 angka, Q adalah bilang bulat positif dengan 6 angka, R adalah bilangan bulat negatif dengan 5 angka, dan S adalah bilangan bulat negatif dengan 6 angka. Bilangan terbesar dan terkecil dan terbesar dari keempat bilangan tersebut adalah oke ya. Baik, kita langsung pilih saja bilangannya P gitu. Kan mintanya 5 angka ya. Mintanya 5 angka di sini. Ya udah. Misalkan saya buat 25.000 ya. Q-nya mintanya di sini ada 6 angka. Berarti ya berapa? 150.000 ya. Kemudian R adalah bilang bulat negatif dengan 5 angka. Udah berarti R-nya adalah saya sebut aja sama dengan coba negatif 25.000. Kemudian S adalah bilang bulat negatif 6 angka ya. Negatif 150.000. Oke, langsung saja di sini mana yang terkecil mana dan sama terbesar. Kalau terbesar kelihatan ya, yaitu yang Q ya. Yang terbesar adalah Q ya. Yang terkecilnya berarti mana? Ya, tanpa bahwa yang terkecil adalah yang S. Ya, negatif 150.000. Berarti S dan Q. Jawabannya yang C ya. Nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan berikut ya. Dari pernyataan di atas yang bernilai benar adalah oke, kita cek negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Oke, betul ya. 4 kurang dari negatif 7 salah. Negatif 5 kurang dari negatif 6 salah. 0 lebih besar dari negatif 2 betul. Berarti 1 dan 4. Jawabannya yang C ya. Lanjut, nomor 3. Suhu udara di dalam sebuah lemari pendingin negatif 8. Sedangkan suhu di udara di luar lemari pendingin adalah 25 derajat Celcius. Selisih suhu udara di dalam dan di luar lemari pendingin adalah oke, mintanya selisihnya antara selisih udara di dalam dan di luar. Selisihnya berapa? Oke. Berarti 25 derajat Celcius dikurangi negatif 8 derajat Celcius. Jadi berapa ini? Berarti ini sama aja menambahkan lawannya negatif 8. Ya. Dalam pengurangan ini berarti sama aja menambahkan lawannya. Negatif 8 itu 8. Berarti sama dengan 33 derajat Celcius. Jawabannya yang D. Nomor 4. Gambar garis bilangan yang menyatakan operasi negatif 2 dikurangi negatif 5. Ini kan berarti sama aja bisa saya tulis negatif 2. Ingat dalam pengurangan sama aja menambahkan lawannya negatif 5 yaitu positif 5. Nah sekarang kita lihat garis bilangannya berarti ke kiri dulu negatif 2 kemudian ke kanan 5. 1, 2, 5 ya. Jawabannya 3 ini. Jawabannya yang A ya. Betul ya seperti itu. Benar. Kemudian selanjutnya nomor 5 ya. Hasil dari negatif 8 kali 5 ditambah 12 dibagi negatif 3 kurangi 15 kali negatif 2. Oke. Kalau dalam OHC operasi hitung campuran seperti ini, maka kita selesaikan dulu yang perkaliannya dulu, kemudian pembagiannya ini juga perkaliannya ini kita selesai dulu, baru nanti dijumlah sama dikurangi ya. Yang ini hasilnya berarti negatif 40 ditambah ini hasilnya 12 dibagi negatif 3 itu adalah negatif 4 dikurangi ini hasilnya adalah negatif 30. Sehingga negatif 40 ditambah negatif 4 itu berarti negatif 44 ya. Dikurangin negatif 30. Nah, berarti negatif 44 berarti sama aja menambahkan negatif 30 yaitu 30 ya. Berarti utang 44 dibagi 30 berarti masih utang 14 ya. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 7 ya. Sorry, nomor 6 ya. Diketahui X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 4.
dan Z sama dengan negatif 2. Hasil dari negatif 2X kurangi 5Y plus 3Z adalah, oke, artinya ini itu adalah tinggal kamu kalikan saja ya. Kamu kalikan saja, jadi negatif 2 kali X itu berarti negatif 2 kali X-nya adalah kita ganti negatif 3. Kemudian dikurangi 5, Y berarti 5 dikali Y-nya adalah 4. Ditambah 3 Z-nya adalah negatif 2. 3 kali negatif 2. Oke, seperti itu caranya ya. Berarti negatif 2 ya. Ya. Berarti negatif 2 dikali Y-nya diganti dengan negatif 3 dikurangin 5 kali Y-nya adalah 4 ditambah 3 kali Z. 3Z ini ya. Z-nya diganti dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2 kali negatif 3 adalah 6, positif 6 ya. Dikurangi 5 kali 4 adalah 20. Ditambah 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Sama dengan 6 kurangi 20 adalah negatif berapa ini? Sama saja dikurangi tapi negatif hasilnya ya. Negatif 14 ya. Ditambah negatif 6 ya. Berarti utang 14 tambah lagi utang 6 berarti utang 20. Jawabannya yang D. Nomor 7, operasi yang sesuai dengan 120 kali 5 ditambah 7 kali 120 dikurangi 120 kali 3 adalah, oke, di sini ada faktor yang sama, yaitu sama-sama 120 ya. Nah, kita menggunakan sifat distributif ya. Kita keluarkan 120-nya kita keluarkan. Ya, 120-nya kita keluarkan menjadi 120 kali dalam kurung ya 5, berarti saya tinggal 5 ditambah 7 dikurangin 3 ini ya. Jadi kita menggunakan sifat distributif ya. Nah, sehingga 15 tambah 7 itu 12 kurangi 3 adalah 9. Berarti sama dengan 120 kali 9. Jawabannya yang A ya. Nomor 8. Operasi A ini berarti mengalihkan bilangan pertama dengan negatif 4, kemudian menambahkan 4 kali bilangan kedua ya. Nilai dari 6X negatif 3 adalah, oke, berarti sebenarnya kita pahami artinya apa. Jadi tergantung operasinya ini seperti apa dalam mengartikannya ya. Jadi di sini artinya mengalihkan bilangan pertama dengan negatif 4. Jadi bilangan pertamanya kan 6 ya. 6 dikali negatif 4. Kemudian menambahkan ditambah 4 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah negatif 3. Berarti 6 kali negatif 4 adalah negatif 24 ditambah ini 4 kali negatif 3 itu adalah negatif 2. Sehingga negatif 24 ditambah negatif 12 yaitu negatif 36. Jawabannya yang A ya. Nomor 9, KPK dan FEB dari 84 dan 96 berturut-turut adalah, oke, bisa kita gunakan dengan cara pagar ya. Cara pagar ya, maaf, cara pagar. 84 sama 96. Kita bagi 2 sehingga jadinya 42 ini bagi 2 adalah 48. Kita bagi 2 lagi sehingga 21 ini 24 ya. Bagi 2 lagi, ini kan nggak bisa 21-nya tetap ditulis 21. Ini 12. Oke, bagi 2 lagi terus. Ini nggak bisa, ini 21, ini 6 ya. Bagi 2 lagi sampai pokoknya habis ya. Ini 21, ini berarti 3 ya. Nah.
lanjut ya. Bagi 2 lagi 21. Oh, nggak bisa. Bagi 3, maaf. Bagi 3 berarti ini 7 ya. 7 ini 1 ya. Kemudian bagi 7 ya. Ini berarti 1, ini 1. Berarti FPB-nya adalah yang bisa bagi dua-duanya, yaitu 2. Ini bisa, ini udah enggak. Ini berarti ini bisa lagi ya, ini bagi 2. Berarti ada 2 kali 2. Terus ada lagi yaitu 3 ini ya. 2 kali 2 kali 3 yaitu 12. Kalau KPK-nya udah diborong semua. Semuanya ini diborong semua. Sehingga 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 ya. Kali 2 kali 2 kali 3 kali sama 7 ya. Berarti 32 kali 21. Berapa ya? Yuk coba dihitung berapa? 672 ya. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 10, tersedia 56 buah apel, 64 buah pisang dan 126 buah mangga. Bila buah-buah tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, maka jumlah maksimal anak yang akan dapat menerima ketiga jenis buah tersebut adalah ya. Berarti kita gunakan FWB ya, karena di sini dibagi rata gitu aja. Kita gunakan FWB-nya, berarti kita buat pagar lagi kayak tadi ya, kita buat pagar lagi kayak tadi ya. Ya, ini berarti 56, kemudian 84, 126. Kita bagi 2 ya. Berarti apa ini? 28, ini 42, ini 63 ya. Kemudian bagi 2 lagi ya. Ini berarti 14, ini 21, ini tetap 63 ya. Bagi 2 lagi ya. 7, ini 21, 63. Kemudian bagi 3 ya. Ini tetap, ini 7, ini jadinya 21 ya. Bagi 3 nggak bisa, 3-3-nya bagi 7. Jadi berapa ini? 1, 1, 3 ya. Balik lagi. Jadi 3 ini 1, 1, 1. Berarti yang ya sebenarnya bagi 3 lagi bisa ini ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting di sini terlihat bahwasanya bisa bagi dua-duanya adalah 2 sama 7 ya. Berarti FPB-nya berarti yang bagi 3-3-nya ya, ini kan 2 sama 7 ya. Yaitu 2 kali 7 yaitu 14. Nomor 11, Anto, Andi, Adnan bekerja diperintahkan setiap 45 menit. Anto meminum segelas air, Andi minum air setiap 60 menit, Adnan minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama-sama pada jam 08.25, mereka akan minum bersama lagi pada pukul berapa? Oke, berarti kita cari apa? Ini penerapan tentang KPK ya. Kita cari KPK-nya dulu, oke. Kita cari KPK-nya dulu. Ya, ini ada sedikit error. Oke, kita cari KPK-nya ya. Di sini 45, kemudian 60,
90 ya, kita bagi 2 ya. 45 ini 30, ini 45 ya. Bagi 2 lagi. Ini 45, ini 15, ini 45. Tiga-tiganya udah nggak bagi 2, kita bagi 3. Ini berarti 15, ini 5, ini 15. Kemudian bagi 3 lagi jadi 5, ini 5 tetap, ini 5 ya. Kemudian 3 udah nggak bisa, tiga-tiganya bagi 5. Ini berarti 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya kita borong semua ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Berarti 4 kali 9 kali 5 ya. Berapa jadinya? 36 kali 5 itu berarti 180 menit ya. 180 menit itu sama dengan 3 jam. Berarti mereka akan minum lagi bersama itu 3 jam kemudian, berarti pukul 8.25 ditambah 3 jam. Jadi berapa? Pukul 11 lebih 25 ya. Jawabannya berarti yang B. Ya. Nomor 12, hasil dari 2 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah akar 16 adalah. Oke, di sini berarti 2 pangkat 3 itu, ini bersama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya, dikurangi 3 pangkat 2 itu 9, ditambah akar 16 itu adalah 4. Berarti 8 kurangi 9 itu negatif 1, ditambah 4. Sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya nomor 13. Bilangan satuan pada hasil perpangkatan 3 pangkat 258 adalah, oke. Ini agak sedikit rumit ya, pakai penalaran juga ini. Jadi mintanya angka satuan. Angka satuan itu yang paling digit yang paling belakang. Nah, kita lihat di sini, kita cari polanya dulu. 3 pangkat 1 itu kan 3 ya. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, angka satuannya 7 ini ya. 3 pangkat 4 itu 81. 3 pangkat 5 itu 243. Oh, balik lagi ya. Ini digitnya 1. 3. Berarti polanya 3971. 3971 itu lagi. Jadi berulang. Nah, sekarang 3 pangkat 258 tuh angka satunya berapa? Ya udah, berarti 258 dibagi 4. Berapa ini? 6 ya di sini. Berarti 24. Ini 18, berarti 4 lagi 16. Berarti sisa 2 ya. Nah, yang sisa 2 ini berarti sisanya sisa 2, berarti mana sisa 2 di sini? Berarti yang angka satuannya berarti 9 ya. Nah, jadi kalau sisa 1 itu angka satunya 3, sisa 2 angka 9, sisa 3 itu adalah 7. Sisa 4 atau sisa 4 nggak ada, sisanya sisa 0 ya. Karena di sini kan bagi 4, sisanya 0 itu berarti 1. Nah, sehingga bilang satuan pada hasil perpangkat 3 pangkat 258 adalah 9 ya. Nomor 14. Pada suatu lomba ditentukan untuk jawaban yang benar mendapatkan skor 2. Jawaban salah mendapatkan skor negatif 1. Dan bila tidak menjawab mendapatkan skor 0 dari 75 soal yang diberikan Tono. Tono menjawab 50 soal dengan benar dan 10 tidak dijawab. Oke, di sini dari 75 ya. Dari 75 ya. Dari 75 Tono itu bisa jawab benar. Benar itu skornya berapa? Berarti 50 kali skornya adalah 2. Berarti 100 ya. Kemudian tidak dijawab itu 10. Tidak dijawab. Berarti 10 kali skornya berapa? Tidak dijawab 0. Berarti sisanya berapa yang salah? Berarti ini 60. Padahal 75 soalnya. Berarti 15 yang salah. 15 soal yang salah. Berarti 15 kali negatif 1. Berarti ini negatif 15. Berarti skor totalnya berapa berarti?
Berarti 100 ditambah 0 ditambah negatif 15. Berarti sama aja 100 dikurangi 15. Yaitu 85. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya, nomor 15. Dari gambar di samping lambang pecahan yang menyatakan daerah yang diarsir adalah. Nah, kalau seperti ini gimana ini? Ya. Ini kita pindahkan ke sini ya. Sehingga nanti penuh. Sehingga nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini jadinya kan full di sini. Nah, berarti tinggal gambarnya jadi kayak gini ya. Nah, ini bisa kita, ini kan masih belum dibagi rata ya. Nah, kita bagi rata. Caranya gimana? Kita bagi seperti ini. Nah, jadi lingkaran ini sama aja dibagi. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti nanti sama aja per 8. Yang dasar jadi berapa? Yang dasar 1, 2, 3. Berarti 3. 3 per 8. C jawabannya. Nomor 16. Bentuk pecahan yang senilai dengan 17 per 20 adalah. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, 17 per 20 ini kalau dijadikan per 100 itu berarti ini kali 5 ya. Berarti ini juga kali 5. Itu 85. Jadi kalau dijadikan desimal, pecahan desimal berarti 0,85. Kalau dijadikan persen berarti sama aja ini 17 per 20 kali 100% ya. Coret-coret 100 bagi 20 berarti 5 kali 17 adalah 85% ya. Nah, seperti itu nggak susah. Selanjutnya nomor 18 ya. Urutan yang benar dari pecahan terkecil hingga terbesar adalah. Jadi di sini kita buat pecahan desimal ya. Jadi kalau 2/3 itu sama aja 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 berarti tambah 01 berarti 0, berarti berapa? 6, 18 berarti 2, 20 berarti ini 6. Ini berarti 18 ya. 2 lagi, 0 lagi, 6 berarti 0,666 dan seterusnya ya. Kemudian kalau 0,98 ya 0,98 ya. Kemudian 700 per mil ya, berarti per 1000. Berarti ini sama dengan 0,7 ya. Kemudian 7 per 25. Berarti samakan dulu per 100. Berarti ini kali 4, ini juga kali 4. Jadi 28. Berarti 0,28. Ini tadi sengaja saya buat 3 angka. Berarti ini tinggal angka di belakang koma. Berarti ini tambah juga 01 di belakang. Ini juga sama. Ini kan baru satu angka di belakang koma. Berarti tambah 02. Supaya 3 angka di belakang koma. Ini baru 2 angka di belakang koma. Tambah 0 lagi 1. Nah, sekarang urutannya yang terkecil. Terkecil berarti yang mana yang terkecil? Berarti 7 per 25, kemudian 2 per 3, kemudian 700 per mil, kemudian sama 0,98. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan. 18. Pecahan yang terletak di antara 1/3 dan setengah adalah. Oke, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Oke, 1/3. Kita samakan penyebutnya dulu. Jadi berapa? Pernya per berapa? Per jamnya per 6 ya coba. Berarti kali supaya sama berarti 6 bagi 3 itu 2 kali 1 2 berarti 2 per 6. 6 bagi 2 itu 3 kali 1 3.
nggak ada yang di antara ini ya. Oke, kita gedekan lagi dengan cara kita kalikan 6 tadi, kita kalikan 2, jadi per 12 ya. Jadinya kita gedekan lagi jadi per 12. Berarti jadi berapa sini? 4 berarti ya. Kemudian ini jadi 6. Berarti berapa di antara 4 per 12 dengan 6 per 12 adalah berapa? 5 per 12. Berarti jawabannya yang C.